Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam pembelajaran nanti diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung saja berdoa dimulai. Cukup. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 3 yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yakni ya. Nah, jadi di sini anak-anak silahkan bisa dilihat sendiri kompetensi dasarnya yaitu menanggapi tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil, kemudian menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan perundang-undangan nasional, memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuannya supaya anak-anak tahu tujuannya itu seperti apa. Pembelajaran kita hari ini yaitu menampilkan sikap sesuai dengan undang-undang tadi ya. Itu tujuannya indikator pencapaian kompetensinya seperti itu. Jadi di sini yang pertama, berpikir positif dalam memaknai tata urutan perundang-undangan, berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata peraturan perundang-undangan, menguraikan tata urutan perundang-undangan, menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan, memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan undang-undangan, dan meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun undang-undangan. Oke, langsung saja. Itu tadi ya kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu tujuannya. Oke, langsung saja kita ke materi. Perilaku hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Nah, selain itu, juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli atau sewa menyewa dan perjanjian. Nah, itu ya, itu pengetahuan itu meliputi tentang perbuatan yang dilarang. Contohnya penipuan sesama. Contoh penipuan apa? Barang atau apa kan? Kemudian penggelapan. Contohnya penggelapan sengketa tanah lahan atau penggelapan ya seperti surat-surat seperti itu ya. Nah, kemudian untuk perbuatan itu seperti perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, yang diperbolehkan itu seperti jual beli, sewa itu sewa menyewa atau perjanjian itu diperbolehkan oleh hukum. Nah, itu ya. Itu untuk pengetahuan hukumnya. Oke. Kita lanjut yaitu yang kedua, pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan dan ketertiban bersama. Contohnya, kita ambil contohnya saja undang-undang lalu lintas. Nah, contohnya seperti apa? Itu kita taat aturan. Contohnya kita tidak menerobos lampu merah, terus tidak ugal-ugalan di jalan, ya seperti itu menggunakan surat-surat lengkap. Nah, itu seperti itu kita memberikan contoh terhadap aturan lalu lintas itu seperti itu. Pemahaman terhadap kaidah hukum dengan menghayati hukum yang berlaku seperti itu. Tujuannya itu seperti apa?
untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Karena itu juga menguntungkan sesama, atau kalau kita ugal-ugalan, kalau kita melanggar lalu lintas itu akan merugikan orang lain. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu tentang pemahaman kaidah-kaidah hukum. Seperti itu. Lanjut saja. Yang ketiga, sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik maupun buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Contohnya, pencurian termasuk perbuatan tercela karena merugikan orang lain. Nah, itu seperti itu. Sikap terhadap norma-norma hukum itu seperti itu. Itu kalau mencuri itu termasuk dalam perbuatan tercela ya anak-anak, atau merugikan orang lain. Daerah seperti itu contohnya. Oke, paham ya? Langsung saja yang terakhir. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku menaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang di antaranya adalah yang pertama, memiliki akte kelahiran, mematuhi aturan berlalu lintas, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar, dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, itu perilaku menaati hukum yang wajib dilaksanakan oleh semua orang. Nah, seperti itu, ada 4. Lanjut. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Anak-anak sekalian, untuk kalian, jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku. Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan. Contohnya seperti sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke. Nah, itu. Coba kalian nanti amati perwujudan ketaatan tersebut di lingkungan sekolah kalian dan dicatat di kertas buku kalian masing-masing. Oke, lanjut aja. Oke, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin dari anak-anak ada yang belum paham atau belum mengerti apa yang Bapak sampaikan, nanti bisa tanyakan Bapak secara langsung. Nah, untuk pembelajaran ini nanti anak-anak silahkan kita bertanya, oke? Saling bertanya atau kita saling berdiskusi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, jaga protokol kesehatan, dan keluar rumah tetap pakai masker. Oke anak-anak ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.